Perkenalkan, nama saya Rayuli Giyati, kelas B, program studi S1 Kebidanan Transfer di Universitas Ngudi Waluyo. Di sini saya akan mempraktekkan video tentang kompresi bimanual interna dan kompresi bimanual eksterna. Terima kasih. Perkenalkan Bu, nama saya Bidan Yuli. Karena Ibu sekarang mengalami pendarahan, jadi saya akan melakukan tindakan. Nanti tangan saya akan masuk ke vaginanya Ibu ya untuk memberhentikan pendarahan. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia Bu. Sedia Bu ya? Iya. Sekarang ini apa yang Ibu rasakan? Sedikit lemas dan pusing Bu. Lemas dan sedikit pusing ya? Iya. Baik, karena Ibu setuju, saya akan mempersiapkan diri dan mempersiapkan alat Bu ya. Sebelum saya tinggalkan untuk mempersiapkan diri dan alat, posisikan dulu kakinya Ibu seperti mau bersalin tadi Bu ya. Kakinya Ibu agak diangkat. Nah, diangkat gini kayak mau bersalin tadi Bu ya. Nah, terus selama tindakan kakinya tetap begini. Dan Ibu relax aja, nggak usah tegang Bu ya. Setelah kita mendapatkan persetujuan dari pasien untuk dilakukan KBI dan KBE, setelah itu kita melakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita memakai APD. Kita memakai APD dari sepatu, dari bawah ke atas yaitu sepatu. Kemudian kita memakai celemek. Setelah kita memakai celemek, kita memakai masker. Dan memakai tutup kepala atau topi. Setelah kita memakai APD, kita memakai sarung tangan pendek pada kedua tangan. Setelah kita memakai sarung tangan steril pada kedua tangan, kita melakukan massager uterus. Setelah itu kita melakukan massager uterus sambil tangan kanan masuk ke vagina ibu untuk mengeluarkan dan membersihkan bekuan darah atau selaput ketuban dan dari vagina dan lubang serviks. Setelah itu kita memastikan kandung kemih kosong, dan jika penuh kita lakukan kateterisasi. Setelah kosong, kita lepaskan sarung tangan sebelah kanan dan kita larutkan ke larutan klorin. Kita rendam di larutan klorin. Kemudian kita ganti menggunakan sarung tangan yang panjang. Setelah kita mengganti sarung tangan panjang, tangan kanan kita masukkan secara obstetri ke dalam vagina. Setelah di dalam, ubah tangan obstetri menjadi kepalan tangan dengan ibu jari di dalam kepalan. Kemudian memasukkan dataran punggung jari telunjuk sehingga kelingking sampai fornix anterior. Mendorong segmen bawah rahim ke arah kranio anterior. Upayakan tangan di luar mencakup bagian belakang korpus uterus sebanyak mungkin.
melakukan kompresi uterus dengan mendekatkan telapak tangan luar dengan kepala pada fornix anterior selama 5 menit. Jika sudah, lepaskan tekanan sambil mengevaluasi kontraksi uterus dan pendarahan. Tangan kanan tetap memberikan tekanan sampai pendarahan berhenti dengan melihat dan bertanya kepada ibu. Bagaimana, Bu? Apa perut ibu sudah mulai mules? Iya, Bu. Setelah uterus berkontraksi, pertahankan KBI selama 2 menit. Setelah 2 menit, kita tanyakan kembali kepada ibu. Ibu, ini perutnya sudah mulai keras, apakah ibu merasa mules? Iya, sudah, Bu. Baik. Jika ibu sudah merasa mules, berarti kontraksi uterus bagus. Kemudian mengeluarkan kepalan tangan kanan secara berlahan dengan terlebih dahulu mengubah kepalan menjadi tangan obstetri. Setelah selesai kita melakukan KBI, kita dekontaminasi alat yang sudah digunakan. Alat-alat kita rendam di larutan klorin. Kemudian sarung tangan dilepas dan direndam di larutan klorin. Kemudian mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita kembali ke pasien dan mengajarkan keluarga pasien untuk melakukan kompresi bimanual eksternal. Mari Pak, bantu saya untuk menghentikan pendarahan pada ibu ya. Tangannya digenggam begini Pak. Jadi ibu jari di kepalan tangan di kepal begini Pak ya. Posisinya begini Pak ya. Jadi tangan kanan menekan ke atas dan tangan kiri mendorong ke bawah. Menekan perut bagian atas, dorong ke bawah. Seperti ini Pak ya. Sambil keluarga pasien melakukan KBE, kita berikan suntikan ergometrin 0,2 mg secara intramuskuler. Setelah kita suntikan ergometrin, kita pasangkan infus dengan ditambahkan 20 unit oksitosin dengan menggunakan jarum ukuran 16 atau 18. Habiskan 500 ml pertama secara cepat. Setelah itu kita ulangi kompresi bimanual eksternal. Jika sudah, kita lakukan rujukan. Jika sudah, segera kita melakukan rujukan. Setelah kita melakukan tindakan, jangan lupa untuk mendokumentasikan semua tindakan yang telah kita lakukan tadi. Jangan lupa untuk menuliskan tanggal, jam, nama, kemudian paraf.